perbedaan yang sangat signifikan dari Aku suka di sini karena dosen di Vkom itu cukup ramah-ramah dan jadi pendengar yang baik. Hello Vkomers, welcome to OKES, Oren Podcast. Nah, Vkomers, pada bingung gak sih sama segmen terbaru dari konten YouTube-nya Vkom UP? Nah, jadi di sini kita akan mengadakan yang namanya OKES nih teman-teman, yaitu namanya Oren Podcast. Jadi mungkin pada bingung ya, yang namanya Oren Podcast itu apa sih? Nah, aku jelasin dulu ya. Jadi Oren Podcast sesuai dengan namanya, dan pasti Vkomers juga pada tahu nih kenapa sih namanya Oren. Betul banget, karena Oren itu merupakan salah satu warna identik dari Vkom UP sendiri. Jadi mengapa kita mengadakan dan mengusulkan namanya itu OKES atau Oren Podcast. Nah, sebelum kita lanjut nih untuk ngobrol-ngobrol sama dua bintang tamu kita di sini, perkenalkan dulu, nama saya Citra Esol Samira. Di sini saya menjadi host OKES di episode pertama kita nih. Oke, kita langsung aja yuk kenalan sama lelaki yang paling ganteng ini nih, yang merupakan salah satu dosen kita, yaitu Mas Ulu. Halo Mas Ulu. Halo. Oke, jadi Mas Ulu ini merupakan dosen di Vkom UP nih teman-teman. Dan juga Mas Ulu merupakan angkatan pertama ya Mas ya? Iya, betul. Iya, angkatan pertama yaitu di tahun 2007. Dan emang benar-benar pokoknya nih kita bakalan tahu bagaimana sih kultur dari Vkom UP, perkembangan dari Vkom UP dari Mas Ulu. Dan juga nggak kalah pentingnya untuk kita tahu bagaimana sih perkembangan Vkom UP saat-saat ini bersama dengan Tere. Halo Tere. Halo Citra. Oke, Tere, kalau boleh tahu angkatan berapa nih di Vkom UP? aku maba nih Kak, Oh, angkatan maba. 22. Berarti baru semester 2 ya? Yap. Oke deh Tere. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk masuk ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama nih mungkin pertanyaan basic nih. Kita mulai dari Mas Ulu dulu ya. Oke. Oke. Kalau dari Mas Ulu kira-kira kenapa sih Mas waktu itu tuh mau dan memutuskan untuk kuliah di Vkom UP? Apalagi kan seperti yang tadi kita udah kasih tahu ya Mas, kalau Mas Ulu merupakan angkatan pertama di Vkom UP, lulusan pertama juga. Dan kenapa sih memutuskan dan meyakinkan hatinya di sini gitu? Ya, jadi saya masuk Vkom UP itu 2007 dan pada waktu itu sebenarnya jurusan perkuliahan yang pengen saya ambil awalnya memang bukan ilmu komunikasi. Jadi mungkin sama dengan beberapa teman saya pada waktu itu dan teman-teman yang kuliah sekarang. Pada waktu itu saya ikut, zaman dulu masih namanya SNMPTN ya, gitu, untuk kampus negeri. Nah, kebetulan saya waktu itu masih suka nulis ceritanya gitu. Memutuskan ambil jurusan sastra. Kemudian gagal. Tahun berikutnya akhirnya saya memutuskan kuliah dan mencari kampus yang kira-kira atau jurusan ya yang bisa mengakomodir gitu kesukaan saya menulis selain sastra, karena kalau di swasta tuh agak jarang ya sastra ya, sastra tuh kebanyakan di kampus-kampus negeri seperti itu. Akhirnya cari-cari informasi, ada jurusan ilmu komunikasi, dan waktu itu tuh kepikirannya komunikasi tuh hanya humas aja gitu. Humas tuh kan ngomong ya gitu. Sedangkan saya waktu itu ya ngomong bisa dibilang masih ya nggak pede gitu ya, kayak gitu. Terus ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman yang udah kuliah lebih dulu dan beberapa saudara teman di komunikasi itu juga bisa menjadi jurnalis. Nah, akhirnya saya kepoin tuh, jurnalis itu apa sih? Oh, wartawan. Ternyata salah satu skill yang diperlukan seorang wartawan itu nulis pada waktu itu. Jadi pada waktu itu era tahun saya kuliah 2007, masih era media cetak itu sangat apa ya, masih ya orang masih baca koran lah, baca majalah, dan televisi, dua media itu yang masih aktif. Saya salah satu mencari informasi di UP, dan pada waktu itu UP baru buka itu Fakultas Ilmu Komunikasi di tahun 2007 itu. Nah, waktu itu belum ada akreditasi, terus nah waktu itu pikirannya hanya karena saya ada beberapa pilihan kampus lain juga. Waktu itu kebetulan pikirannya jarak karena orang tua saya tinggal di Depok, jadi ya udah deh yang dekat aja. Waktu itu juga akreditasi itu masih belum seperti sekarang ya, jadi sesuatu yang ngaruh dan penting banget untuk apa ya dipikirkan gitu. Jadi akhirnya ya udah saya daftar, dan waktu itu cuma satu angkatan cuma 50 orang angkatan pertama gitu. Jadi cuma satu kelas. Dikit banget ya Mas ya, kayak homeschooling gitu jadinya. Jadi cuma 50 orang.
jumlahnya juga masih kalah dengan ilmu-ilmu lain seperti ekonomi, hukum gitu. Jadi ya itu alasan khususnya sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, karena UP lebih dekat aja dengan kita. Tapi setelah saya masuk ya cukup menarik lah ya. Jadi ternyata juga waktu itu walaupun baru kita juga punya lab juga, walaupun nggak sebesar sekarang gitu. Tapi di situ udah ada kamera, udah ada apa. Karena banyak juga teman-teman saya yang tertarik dengan videografi, fotografi, jadinya mereka senang juga ketika masuk kita bisa praktek. Jadi kita waktu itu udah langsung praktek juga gitu, bikin setting di studio, nanti ada yang jadi presenter, ada yang apa. Jadi ternyata nggak hanya menulis, tapi juga bisa hal lain ya, public speaking, jadi presenter seperti itu. Dan ternyata juga belajar desain grafis. Jadi yang hanya awalnya mungkin nulis aja, ternyata pas kuliah, oh saya diajarin desain juga, diajarin jadi presenter juga, pegang kamera, fotografi jurnalistik saya diajarin juga. Ya akhirnya ya tidak menyesal ya, malah saya merasa nggak salah pilih jurusan, karena itu jadi mantap gitu, jadi mantap. Oke, saya akan terus di ilmu komunikasi ini, kurang lebih gitulah. Oke, keren banget ya. Berarti ini Mas, kalau misalnya kita ngomongin perbedaan nih, karena kan Mas Ulu juga melanjutkan karirnya sebagai dosen di Vkom UP nih. Apa sih Mas yang Mas tahu perbedaan yang sangat signifikan dari waktu zaman Mas kuliah sama sekarang tuh apa tuh Mas, kalau boleh tahu? Iya, jadi saya kebetulan balik ke Vkom UP itu 2018. Oke, baru ya jadi berarti Mas? dosen. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu. Itu pun sebenarnya ya di luar ekspektasi juga teman-teman. Jadi ketika saya kan 2007 kuliah di sini, 2011 saya lulus. Itu ya dengan banyak pertimbangan malah saya jadinya tidak memutuskan jadi jurnalis. Ya, setelah menemukan passion lain gitu ya, Mas? magang jadi wartawan, terus kayaknya ya secara fisik mungkin saya nggak kuat atau apa gitu, karena pekerjaan menurut saya berat gitu secara fisik, harus nulis lagi ya. Akhirnya saya bekerja di bidang public relations gitu, humas, hal yang padahal waktu kuliah saya juga peminatannya multimedia jurnalistik juga, sama sekali nggak belajar tentang teori gitu. Cuma pengalaman memberitahu saya kalau ternyata sebenarnya di bidang komunikasi itu nggak jauh-jauh beda kok. Di PR kita juga harus bisa nulis gitu. Saya nulis press release gitu. Saya jadi tahu gimana bikin press conference, membuat strategi PR seperti apa gitu. Saya jadi asdos dulu pertama lagi di sini, balik 2017-18 gitu. Karena S2 belum lulus gitu. Jadi balik lagi jadi asdos tapi full udah ngajar. Ya udah akhirnya ketika lulus 2018 S2 langsung ditarik ke sini. Nah, perbedaannya ya berasa sih ya gitu. Saya balik ke kampus setelah berapa tahun tuh ya, dari 11 ya 7-8 tahun saya tinggal, balik lagi. Ya jumlah mahasiswa makin banyak pastinya gitu. Terus ya kampus makin berkembang, fakultas. Dulu kan saya bahkan masih karena masih baru waktu itu, kita masih kuliahnya di gedung Fakultas Ekonomi gitu. Kita belum ada gedung sendiri gitu. Jadi ketika 2000 sampai saya lulus saya belum ngerasain gedung yang Vkom. Jadi balik saya baru ngerasain ketika jadi dosen. Dan dengan berbagai fasilitas yang ya lab semakin besar, bahkan udah jadi TV UP seperti itu. Maksudnya TV UP juga dikelola oleh Vkom gitu ya. Jumlah peminat ilmu komunikasi makin berkembang juga. Itu juga yang saya agak kaget juga ya. Wah, ya mungkin orang makin ngelihat ya sekarang perkembangan teknologi, media massa di mana-mana, begitu media sosial, banyak orang jadi konten kreator. Akhirnya wilayah pekerjaan komunikasi itu semakin luas. Jadi sebenarnya ketika pun saya balik ke kampus, saya masih in touch dengan teman-teman saya yang di industri. Karena saya perlu insight dari mereka. Teman-teman saya selalu bilang, sekarang jadi jurnalis nggak cukup nulis, bisa baca data nggak gitu, bisa bikin infografik nggak, gitu. Sekarang itu aja udah beda gitu. Dari zaman saya dulu belum ada infografik gitu. Terus sekarang juga akreditasi kan juga jadi pertimbangan ya. Dan Vkom saya melihat ya udah berusaha ke arah sana menjaga kualitas dan akreditasinya. Jadi itu hal yang positif ya menurut saya, karena di luar sana juga ternyata industri semakin kesini juga makin melihat akreditasi juga gitu beberapa. Bahkan kalau teman-teman nanti mau jadi CPNS misalnya, itu ada akreditasi tuh syarat gitu. Kampusnya akreditasinya harus apa gitu. Ini pengalaman dari teman-teman yang udah bekerja ya. Gitu. Jadi ya ini hal yang menarik dan saya nggak pernah menyangka ilmu komunikasi bisa seluas ini gitu Mas. Ini dan makin banyak peminatnya karena bidang kerjanya juga jadi semakin luas gitu.
baik itu di industri ataupun di dunia akademis juga saya rasa harusnya semakin berkembang ilmunya gitu. Oke deh, keren banget ya teman-teman Vcommerce. Jadi kita tahu banget nih kalau Mas Ulu tuh ternyata nggak langsung jadi dosen ya Mas, kayak berkarir dulu meluas ke dunia luar, bahkan nggak mengabulkan cita-cita awalnya ya Mas, malah kayak keluar jalur, akhirnya menemukan passionnya yang ternyata dari beliau sendiri tuh kurang tahu gitu. Nah kalau dari Tere nih, selaku mahasiswa baru di Vkom UP, kira-kira ada relate dikit gak sih sama ceritanya Mas Ulu gitu, kayak kalau misalnya Tere tuh waktu pertama kali memutuskan untuk di Vkom tuh apa sih selain melihat akreditasi atau yang lainnya? Coba boleh diceritain. Oke, jadi kalau aku pribadi, ini aku terbalik dari Mas Ulu tadi, kata Mas Ulu kan Mas Ulu malu-malu gitu ya, belum pede. Kalau aku emang anaknya suka ngomong lah, bawel emang dari kecil. Terus kebetulan bisa tahu dunia komunikasi gitu karena papa aku sendiri kan juga dulunya ambil komunikasi, jadi aku banyak tanya-tanya gitu. Terus setelah aku lihat kok kayaknya seru ya, papa aku belajarnya nggak monoton gitu, aku tanya-tanya asik juga. Nah aku emang udah ada niat buat ngambil ilmu komunikasi itu dari SMA lah, dari ya masih awal-awal SMA. Dulu bahkan aku sampai dimasukin ke IPA, aku pikir kok kayaknya nggak masuk nih kalau ilmu komunikasi, sampai aku benar-benar minta pindah ke IPS, terus yang lebih nyambung gitu. Akhirnya aku memutuskan buat ambil ilmu komunikasi di UP. Padahal kalau tadi Mas Ulu rumahnya di Depok, aku rumahnya di Bekasi. Jauh banget ya? Iya, makanya pas semester 1 tuh benar-benar aku masih PP ya? Masih pulang pergi. Walaupun kuliah nggak setiap hari, dalam seminggu cuma 2 kali, tapi tuh capek banget, apalagi harus transit dulu di Manggarai yang benar-benar kita kayak tren tembusan ya, ramai banget. Itu aku ngerasa capek banget, jadi akhirnya di semester 2 ini aku mutusin buat ngekos. Dan benar aja, pilihan aku kayak nggak salah ya ngekos, soalnya sekarang semester 2 ini kuliah setiap hari. Iya betul banget, jadi udah nggak ngerasain hybrid lagi ya, langsung ke offline semua ya. Nah kalau misalnya tadi kita udah ngomongin soal gedung Vkom nih Mas, kan baru ya Mas, kalau dari fasilitas Vkom sendiri tuh yang gimana ya, yang paling berkembang menurut Mas Ulu tuh gimana? Apa aja sih Mas? Iya, karena kan sekarang udah ada gedung sendiri ya, jadi enak gitu, kita nggak usah. Waktu itu sih memang beberapa kali kita juga dapat kesempatan. Nah ini di Vkom UP itu kan ada major minor. Nah itu juga sebenarnya menurut saya, kalau setelah saya pernah mengikuti sampai jadi alumni, itu sebenarnya berguna sih gitu pengalaman saya gitu. Jadi kita bisa juga kuliah di fakultas lain dan mengambil mata kuliah beberapa SKS ya dari fakultas itu gitu. Dan di dunia kerja, karena komunikasi ini nanti berhubungan dengan bidang ilmu sosial lain, saya merasakan tuh dampaknya. Misalnya ketika baru magang jadi wartawan aja, karena waktu itu saya minor saya hukum, tiba-tiba saya suruh liputan pengadilan. Jadi paling nggak saya tahu nih, oh ya teman-teman mungkin sekarang kita tahu ya, karena sering live di TV pengadilan. Kalau dulu kan jarang pengadilan yang live, jadi kita nggak tahu ini tuh urutannya mana sih, pembacaan tuntutan, terus apa pembelaan sampai vonis gitu kan ternyata ada ini. Nah itu saya bisa tahu karena saya pernah kuliah di hukum di minor fakultas hukum. Saya masih ingat banget beberapa UKM yang pada waktu itu gitu, termasuk Sinemakom, termasuk apa lagi ya UKM olahraga kayak futsal, basket itu baru dirintis. Kita masih pakai gedung GSG, waktu itu gedung serbaguna yang di rektorat ya. Gitu. Nah sekarang kan artinya kita bisa latihan di sini sendiri gitu di fakultas. Itu lumayan ini. Udah apa ya, menurut saya sisi positifnya lah ya, dan labnya juga semakin besar gitu. Kalau dulu mungkin kameranya cuma satu atau beberapa, sekarang itu udah makin banyak. Ya itu kebutuhan sih, karena jumlah mahasiswa juga makin banyak. Dan UKM saya lihat juga makin berkembang karena mereka juga nggak harus nyari tempat yang jauh gitu untuk latihan, gitu bisa di kampus. Paling itu sih. Jadi emang benar-benar Vkom UP tuh memperhatikan banget perkembangan soft skill maupun hard skill dari mahasiswa-mahasiswanya ya Mas, makanya dibangun fasilitas-fasilitas yang memadai gitu ya. Iya, ya contoh lainnya misalnya di organisasi kemahasiswaan, kebetulan saya juga era saya itu masih merintis tuh ya. Waktu itu saya pernah jadi wakil ketua SMA, itu yang pertama di Vkom, tahun 2008 ya baru kita bikin itu. Jadi kita benar-benar nyari info dari fakultas lain, untungnya dibantu ya sama fakultas lain. Terus dulu ruangan lembaga itu cuma satu, kita bareng-bareng, saya sama BPM satu ruangan gitu ya. Sekarang juga sih, cuma
dulu tuh ruangannya nggak sebesar sekarang, jadi lebih enak lah teman-teman nih, selain yaitu tadi kita kuliah di kelas dapat ilmu, juga bisa mengembangkan soft skill. Betul. Jadi ya mumpung sekarang udah ada gedung dan fasilitas juga udah improve ya, udah berkembang dari yang sebelumnya, ya dimaksimalin aja gitu teman-teman gitu, yang entah itu di lembaga bikin kegiatan, ikut UKM, sesederhana ikut UKM aja udah nggak masalah dan udah enak lah gitu. Nah kalau dari Tere sendiri nih, kira-kira kan tadi Mas Sulu nih aktif banget ya sama UKM-nya, sama organisasinya, bahkan jadi wakil ketua SMA. Nah kalau dari Tere sendiri kira-kira selagi masih menjadi maba nih kan pasti masih menggebu-gebu kan rasa kekepoan dari UKM dan organisasi di Vkom UP itu apa aja. Nah kalau dari Tere udah nge-join apa aja sih kalau di Vkom UP? Aku kebetulan gak banyak sih Kak, aku cuma join Saka Vkom. Nah sejauh aku join Saka Vkom, sejauh ini memang aku belum ada ngerasain proker. Cuma setelah aku dalam waktu dekat ini bakalan ada proker namanya Baksos. Kalau di Saka di tengah Univ aku juga ikut Saka. Nah di situ aku ikut beberapa panitia acara gitu, di beberapa kepanitiaan di beberapa acara aku ikut di sana. Di Saka Vkom aku jadi BPH bidang liturgi. Liturgi tuh kayak doa-doa gitu. Gitu. Jadi emang benar-benar selain masuk UKM makin diaktifin lagi dengan BPH-nya itu ya? Iya. Oke deh. Nah karena kita udah berbincang-bincang nih Mas dan Tere seputar Vkom UP, mulai dari kulturnya lah, fasilitasnya segala macam. Gimana kalau kita main mitos dan fakta nih Mas dan juga Tere? Oke, boleh ya, kayaknya seru gak sih? Ya yang pertama Vkom UP sudah terakreditasi A. Mitos apa fakta nih Mas? Fakta ya. Oke, kalau dari Tere sendiri melihat Vkom UP itu dari akreditasinya nggak sih waktu awal-awal gitu? Iya. Betul ya? Iya. Jadi emang benar-benar walaupun nyari swasta, tapi tetap aja harus mementingkan akreditasi. Dan aku suka di sini karena jauh dari rumah. Emang anaknya suka ngerantau ya? Iya, mau keluar dari Bekasi. Masih dari TK di Bekasi. Gimana pas udah jadi anak kos? Seneng? Apa agak nangis-nangis dikit? Homesick gitu? Lumayan homesick. Walaupun tiap Jumat kan aku pulang juga. Iya, betul banget. Nah, yang selanjutnya nih, Ilkom itu merupakan jurusan yang paling diminati di Universitas Pancasila. Mitos atau fakta, Mas? Apa ya? Saya nggak pasti nih karena belum tahu datanya, tapi kalau ngelihat dari jumlah mahasiswanya sekarang gitu ya. Fakta ya? Iya, karena banyak banget 300 yang kan angkatan Tere itu loh. Kayak benar-benar di saya aja tuh 200, ternyata kaget banget ternyata nambah sampai 100 gitu kan. Kalau dari Tere gimana nih? Menurut Tere tuh sosum jurusan Ilkom dari sosum ini tuh emang paling banyak gak sih waktu Tere masih nyari-cari univ gitu? Iya, paling banyak diminati juga sih menurut aku. Karena ya gitu tadi, luas kan. Bisa kemana aja. Kemana aja. Setiap kerjaan sekarang juga banyak selalu pakai, ada aja bidang yang ada ilmu komunikasinya. Dan mungkin saya nambahin, saya pernah baca satu artikel di Tirto ya, tirto.id ya, dia pernah bikin infografik. Jurusan kuliah yang paling diminati yang salah satunya komunikasi paling tinggi. Saya baru ingat, itu baru setahun yang lalu lah. Jadi dia kayak mensurvei di berbagai kampus. Memang jurusan ilmu komunikasi yang lagi paling banyak diminati. Oke nih, lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya, itu di Vkom UP kita nggak cuma belajar tentang public speaking atau public relation, tapi kita juga belajar tentang desain grafis, fotografi. Itu benar gak sih Mas? Iya, fakta itu. Fakta ya. Jadi benar-benar seperti yang tadi Mas udah bilang juga ya. Jadi makin dikembangin lagi kan soft skill lewat matkul-matkul yang emang luas dan di luar dari public speaking. Kalau dari Tere sendiri udah ada belum sih matkul-matkul dari desain grafis atau fotografi yang di luar dari public speaking gitu? Aku kan karena kebetulan masih semester 2 ya, belum ada. Belum ada ya. Kalau sampai sekarang juga mata kuliahnya masih pengantar ya. Oke. Kayaknya nanti ya di semester 3 mulai belajar desain grafis gitu-gitu. Dan memang di dunia industri ini saya tambahin sedikit ya. Jadi teman-teman saya yang udah kerja di industri memang sekarang ini melihat lulusan komunikasi ya, mereka bahkan berpikirnya udah
udah paket komplit. Iya. Jadi bisa nulis, Betul. bisa jadi MC, Betul. bisa ngedit video, bisa foto gitu kan. Betul. Jadi kayak itu tantangan juga sih Iya. satu sisi gitu anak komunikasi karena itu tadi gitu. Jadi kalau anak komunikasi MC gitu. Padahal kan belum tentu kita di kampus sering MC atau enggak gitu. Atau bikin press release suruh nulis atau tolong editin video, bikin video. Jadi mereka mikirnya aja atau udah bisa ngelola medsos nih gitu Iya. ya. Jadi ya itu menurut saya tantangan sih ke depannya buat anak-anak ilmu komunikasi. Betul. Nah, kalau yang selanjutnya nih, kayaknya aku juga agak gitu sih Mas, kayak sama pernyataannya. Lulusan Vkom itu bisa jadi presenter, MC gitu-gitu. Itu menurut Mas Sulu sendiri gimana nih? Bisa, tapi kalau hanya jadi MC itu, nah itu mitos Iya, gitu mitos. ya. Jadi sebenarnya anak lulusan Ilkom bisa banyak juga kok alumni kita juga yang jadi presenter, Iya, jadi MC gitu. Cuma yang nggak hanya itu, takutnya anak-anak Ilkom mikirnya wah saya nih karena Iya. masuk komunikasi harus Jadi bisa gitu. jadi presenter Iya, nih gitu. betul. Enggak juga. Tadi yang saya bilang, teman-teman bisa ngembangin skill misalnya yang suka desain, fotografi, nulis, jadi kayak macem-macem lah gitu, bisa makin luas ininya wilayahnya. Iya betul. Nah, yang selanjutnya itu ada di Vkom UP sendiri ada kelas minornya Mas. Jadi yang tadi udah Mas jelasin juga ya, kelas Iya. minor itu apa Mas tadi Mas? Mempelajari Kita bisa matkul. ngambil mata kuliah di fakultas lain, beberapa SKS. Iya betul. Jadi nanti nih Tere mungkin agak kepo juga nggak sih sama kelas minor ini nih? Kepo sih, Kak. Kepo ya. Jadi emang benar-benar selain Vkom juga nyediain ruang untuk kita bisa berkomunikasi, kita juga bisa mempelajari dunia-dunia di fakultas lain. Nah terus nih yang terakhir dari mitos dan faktanya adalah dosen di Vkom itu cukup ramah-ramah dan jadi pendengar yang baik. Mitos atau fakta nih Mas? Kan Mas sudah jadi dosen nih, gimana nih tanggapan dari mahasiswa Gimana ya? yang lain? Selama Mas ngajar ada nggak sih omongan-omongan yang apa gitu Mas dari mahasiswa? Wah, kayaknya fakta aja deh saya jawabnya. Fakta ya. Kalau dari Tere sendiri gimana nih sebagai lagi-lagi maba anak baru gitu kan ke sini? Iya, menurut aku sih sejauh ini ramah-ramah. Cuma kan yang namanya kuliah itu nggak mungkin terlepas dari tugas kan. Nah mungkin, saya bilang dosen, ini dosen nggak ramah banget karena tugasnya banyak kan nggak mungkin. Jadi Mas Ulu dan juga Tere dan sekaligus menjadi penghujung di podcast kita nih kali ini. Nah mungkin sebelum kita mengakhiri ada pesan-pesan Mas untuk mahasiswa atau gimana untuk Apa ya untuk mahasiswa Vkom yang sedang berkuliah ya mungkin ya itu tadi karena di-spill soal tugas banyak. Jadi sebenarnya tergantung ya teman-teman karena ada kuliah yang memang itu saya nyebutnya by project gitu ya, project based iya, betul. outcome gitu. Jadi memang nanti teman-teman akan lebih banyak ditugas karena memang kalau dengan tidak tugas dengan tidak praktek akan bisa gitu. Karena itu komunikasi nggak semua teori ya. Walaupun yang mata kuliah teori juga akan ada tugas. Tapi pengalaman saya dulu kuliah juga ya gitulah ya karena memang kuliah balik lagi. Jadi ya silakan dijalani saja gitu. Nah bagi mungkin yang tertarik dengan jurusan kuliah ilmu komunikasi ya barangkali itu tadi gambarannya ya. Jadi ilmu komunikasi nggak cuma ngomong atau nggak cuma bisa ngomong aja karena memang masih banyak yang komunikasi itu pinter ngomong dong gitu ya. Padahal yang enggak juga, kita sangat luas apapun yang berkaitan dengan produksi pesan ya karena kan komunikasi nanti bagaimana kita menyampaikan pesan dan pesan itu nggak harus melalui suara, bisa juga tertulis, bisa juga visual, itu bisa masuk ke komunikasi. Jadi mungkin bisa jadi dapat gambaran gitu ya dari mudah-mudahan ya dapat gambaran dari kegiatan podcast ini. Ilmu komunikasi itu sangat luas, nggak cuma terkait ngomong-ngomong aja gitu sih. Jadi teman-teman bisa coba mengeksplor ya, barangkali tertarik dengan jurusan ilmu komunikasi dan itu bisa banget mempelajari hal-hal lain gitu. Itu aja mungkin. Iya mungkin kalau dari aku sendiri paling kan pengen ngomong kayak kalau misalnya tugas-tugas mungkin karena aku juga angkatan 2021 kan, angkatan yang kayak agak di tengah-tengah lah kalau sekarang. Jadi ngerasa kalau misalnya emang di Fakultas Ilmu Komunikasi ini agak unik Mas, karena saya ngerasa apalagi waktu masih jadi maba semester 1 semester 2 tuh masih banyak banget tugasnya, tapi tugasnya tuh dikemasnya tuh dalam emang
bisa membangkitkan soft skill kita juga gitu. Kayak waktu itu saya kebanyakan semua UAS saya tuh bikin video gitu-gitu. Terus juga iya emang jadi kayak benar-benar selain jadi nggak berasa tugas gitu sih Mas. Dari kayak emang jarang nulis juga kalau dari pengalaman saya pribadi. Nah kalau dari Tere apa nih kesan-pesannya untuk teman-temannya mungkin atau untuk adik-adik angkatan 2003? Ilmu komunikasi tuh menyenangkan ya menurut aku, menyenangkan, seru, kayak tadi aku bilang gak monoton. Aku seneng karena tugas-tugas aku juga presentasi menurut aku itu seru sih, ngembangin skill public speaking kita gitu, karena itu kepake juga di mana-mana. Gitu. Untuk teman-teman aku ya semangat kuliahnya. Masih panjang perjalanannya ya. Dapat tugas kerjain aja dengan semangat dan gembira. Iya, oke. Nah, sebelum kita menutup sesi bincang-bincang kita di Orkes Perdana kita kali ini, aku mau ngasih tau juga nih, kalau misalnya Vkom UP seperti yang tadi kita sudah jelaskan kalau emang udah terakreditasi A. Jadi aku mau jelaskan sedikit kalau akreditasi yang dimaksud adalah yang dikatakan bahwa universitas atau fakultas bisa sangat baik itu tuh mengenai presentasi dari dalam atau memenuhi aturan BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi emang Vkom UP ini udah keren banget ya pokoknya. Nah, seru banget ya semuanya teman-teman. Terima kasih nih kepada Mas Sulu selaku dosen dan juga Tere selaku mahasiswa baru udah meluangkan waktunya. Dari saya cukup, terima kasih. Saya Citra selaku host dari Orkes Perdana kali ini pamit undur diri. See you in the next Orkes. Dadah.